Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami siap untuk di-upgrade iman kami, kerohanian kami. Kami siap Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang naik lagi levelnya. Kami siap Tuhan, ajari setiap kami ya Tuhan, dan kami tidak mau menjadi orang yang keras kepala, tidak mau menjadi orang yang tegar tengkuk. Tuhan, kami mau di-upgrade, kami mau diajari untuk terus mengalami naik level dengan dimensi yang baru, dengan berkat-berkat yang baru, dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Terima kasih Bapa di surga, ajari setiap kami, dan kami berdoa untuk setiap internet, setiap sinyal semuanya tersambung dengan baik. Kami tolak setiap gangguan, dan Roh Kudus ambil alih, para malaikat menjaga kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ini masih berapa orang? 24. Saya mau semuanya dibuka kameranya dong. Ya, dibuka kameranya semuanya. Oke. Shalom. Semuanya sudah buka kameranya. Ya, ini sudah mulai masuk di bulan Desember. Seperti biasa, saya suka evaluasi. Ya, evaluasi karena kita ini adalah grup penggembalaan, ya, mentoring, ya, dan saya harus memastikan bahwa setiap anggota mengalami yang namanya progres. Ya, nah sekarang saya mau melihat semuanya. Yuk dibuka dulu kameranya, saya tunggu. Saya tunggu, dibuka dulu kameranya. Sembari melihat dan berkenalan. Dibuka semuanya kameranya. Oh, masih di jalan, oke. Ya, saya mau tanya, siapa di grup ini yang sudah gabung, yang sudah mengalami progres? Angkat tangan. Progres dalam arti gini, ya, kehidupan rohani saya mulai berubah, cara berpikir saya berubah, ada progres dalam keluarga atau pelayanan atau sikap hati saya itu ada berubah. Coba angkat tangan yang mengalami progres. Yang mengalami progres, angkat tangan. Kok nggak kelihatan? Yang mengalami progres, yang mengalami progres. Yang pakai handphone tuh tangannya diginiin ya. Karena saya nggak tahu. Nah, gitu kayak Julius itu. Nah, gitu. Karena yang pakai handphone tuh tangannya nggak kelihatan ternyata. Ya, oke. Oke. Jadi rata-rata semuanya mengalami progres ya. Pak Ardi Saputra mengalami progres ya? Iya, Bu. Iya. Pak Putranya kan sudah sembuh ya? Sudah baik, tapi masih minum obat terus ini, Bu. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah, Pak. Ya. Karena memang itu harus diminum. Dan memang harus diminum. Entah kapan, saya tidak tahu, tapi itu untuk menolong, ya Pak ya? Iya, Bu. Bu Nisi, kau enggak ada progres? Karena aku enggak lihat kamu angkat tangan. Nah, sekarang gini ya. Teman-teman, ini yang gabung masih sedikit sih ya. Yang tidak mengalami progres, saya minta untuk menghubungi tim. Ya, bisa Mbak Tata, bisa saya, bisa Pak Wahyu. Pokoknya menghubungi yang menurut yang enak siapa. Saya menghubungi siapa gitu ya. Oke ya. Karena
apa? Sebelum tahun 2023 masih ada 1 bulan kan, kita kejar. Ya, ini kayak pelajaran beneran. Tetapi ini sangat penting karena memang kalau kita kerjakan beneran itu akan mengerjakan di roh. Jadi gini loh, semua yang terjadi di alam sekarang ini yang kita alam fisik ini harus terjadi dulu di alam roh. Kalau Bapak Ibu tidak paham tentang alam roh, ya tidak terjadi apa-apa di alam fisik. Engkau hanya biasa-biasa aja loh, kehidupannya biasa-biasa aja. Kalau engkau tidak menang di alam roh. Paham, Bu Nisi? Jadi semuanya ini tergantung dari aktivitasmu di alam roh, gitu loh ya. Kalau engkau mengerjakan di alam roh benar, maka di alam fisik engkau akan mengalami yang namanya progres. Sampai di sini paham ya? Paham. Dan KKS harus semuanya mengalami progres dan suatu perubahan di seluruh aspek kehidupan. Sekali lagi, buat teman-teman yang tidak mengalami progres, saya minta untuk nanti menghubungi tim Japri. Hari ini kita beri judul masuk ke level yang baru ya, persiapan untuk masuk ke level yang baru. Siapkan catatannya karena ini saya mau semua orang punya catatannya. Nanti supaya apa? Bisa dicek ya, apa yang masih ada di dalam diri saya ini yang harus saya buang. Sorry ya. Level yang lama. Ini dibagi dua ya, level lama dan level baru. Coba bikin catatan. Ada 2 kolom gitu, level lama dan level baru. Level yang lama itu manusia lama kita itu loh, sebelum kita mengalami progres. Ya, level lama yang lalu-lalu, yang pertama itu kehidupanmu itu on off ya. Kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang padam gitu loh. On off gitu. Biar pet. Ya. Tapi kalau yang level baru, jadi sampingnya level baru ya. Level baru selalu on fire, selalu berapi-api, tidak pernah lelah, terus menggali firman dan mengalami Tuhan. Jadi ada aktivitas rohani yang terus-menerus. Bapak Ibu lihat, saya itu seperti lari maraton ya. Betul enggak? Habis dari LP sini, habis dari RSC, LP sini, habis itu dari itu ke Ungaran. Melayu-melayu kayak gitu loh, dari Jakarta Ungaran. Ungaran RSC LP. Itu kayak lari maraton. Karena saya sedang memberi kepada Bapak Ibu semuanya contoh yang namanya on fire. Ya, selalu berapi-api, tidak pernah lelah, terus gali firman dan alami Tuhan. Itu ngeceknya begitu. Jadi level yang lama engkau on off, level yang baru selalu on fire, selalu berapi-api. Yang kedua, level lama masih dipengaruhi pekerjaan roh-roh jahat dan ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan. Jadi engkau tuh masih bergumul dengan yang namanya iri hati, kecewa, marah, kepahitan, kayak gitu tuh engkau belum menang gitu loh. Itu namanya masih dipengaruhi oleh pekerjaan roh-roh jahat, roh-roh dunia dan ikatan-ikatan. Nah, ini mungkin yang dialami oleh orang-orang yang belum mengalami progres. Paham ya? Orang-orang yang tidak mengalami progres biasanya karena mereka masih dipengaruhi oleh roh-roh dunia dan ikatan-ikatan. Contohnya masih suka iri, masih suka kepahitan, masih suka marah, masih suka ngerasani orang, ngomongin orang, gosip. Pokoknya masih suka hal yang seperti itu. Ya, yang kedua, yang level baru adalah dia sudah bersih dari roh-roh dunia dan hanya terikat kepada Roh Kudus. Ini kehidupannya enak loh. Apakah bisa? Ya bisa. Ya kita ngalami kok. Ya.
Ya saya yang ngalami yang dulu level lama itu ya kayak gitu ya sama, on off kayak gitu. Enggak ada progres itu dulu, itu manusia saya dulu ya. Nah yang ini yang kedua, yang level baru adalah engkau sudah bersih dari roh-roh dunia dan hanya terikat kepada Roh Kudus. Engkau berjalan di dalam Roh Kudus dan firman. Ya, bersih dari roh-roh dunia. Yang ketiga, kalau yang level lama, mereka adalah orang-orang yang masih mementingkan diri sendiri, masih mencari pujian yang sia-sia, minta dilayani, dan pokoknya dia itu memikirkan dirinya sendiri gitu loh, ya. Enggak. Ya. Terus yang level yang baru adalah dia memikirkan kepentingan Bapa dan orang lain. Memikirkan kepentingan Bapa, memikirkan bisnisnya Bapa. Sorry ya, saya ini pakai alat yang baru. Suaranya masjid kedengaran nggak? Jelas, Bu. Suara masjidnya kedengaran nggak? Enggak. Sip. Padahal saya dengar jelas banget. Oke, yang keempat adalah pikiran dan perasaannya suka baper. Ya, ini yang nggak ngalami progres ya, yang masih level lama. Pikiran dan perasaannya suka baper, mudah tersinggung, merasa tidak dipakai, ya toh, aku kok nggak diajak pelayanan sih, gitu tuh baper gitu ya. Padahal kan tinggal ngomong aja, aku ikut dong, kan gitu ya. Harusnya kan gitu. Ya, merasa tidak dipakai, tidak diperhatikan, tidak diajak, tidak disapa, kayak gitu tuh loh. Masih suka mikirin yang gitu-gitu tuh loh. Capek deh, ya kan? Nggak bisa kayak gitu. Ya kalau mau pelayanan ya tinggal menghubungi ini sama orang-orang. Aku ikut dong, aku ikut ke sini dong, aku ngajak dong, kayak gitu ya. Nah, orang-orang yang masih level lama itu seperti itu, suka baperan kayak gitu ya. Nah, yang level baru, pikiran dan perasaannya adalah pikiran perasaan Kristus ya. Satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan. Pokoknya pikirannya benar-benar pikiran orang benar. Nanti kita baca ayatnya. Yang kelima, masih banyak perselisihan di level yang lama. Orang dengan level yang lama masih banyak perselisihan. Ya, masih banyak konflik. Baik itu konflik batin maupun konflik dengan anggota sesama pelayanan ataupun suami istri gitu ya, maupun konflik batinnya sendiri. Itu level lama. Kalau yang level baru, hidupnya itu sudah nggak ada konflik. Hidupnya itu penuh dengan kasih, ada nasihat, ada penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Yang keenam, level yang lama, baru mulai melayani sudah sombong. Baru mulai melayani sudah sombong. Yang level baru, memposisikan dirinya sebagai hamba, jadi dia tetap humble karena dia tahu bahwa dia hanya seorang hamba. Dan dia merasa tidak sanggup kalau tidak ada Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan, dan dia menyadari bahwa dia hanya seorang hamba. Tidak ada yang perlu disombongkan, karena kalau dia melakukan mukjizat itu kan Tuhan yang melakukan, ya. Kalau terjadi sesuatu yang supranatural itu kan Tuhan yang mengerjakan. Jadi ngapain kita sombong gitu loh.
Menyadari bahwa itu cuma saluran gitu loh. Baper itu apa? Baper itu bawa perasaan, Bu Nisi. Bawa perasaan, mudah tersinggung, sensitif. Perasaannya sangat sensitif. Ya, mudah tersinggung. Ya. Ya, jadi yang keenam tadi, yang level lama itu adalah mereka baru melayani, tapi sudah mulai sombong gitu loh. Wah, aku bisa bikin gini, bikin gini, bikin gini. Ya, kalau yang sudah level baru, yang sudah naik levelnya, dia tetap menyadari bahwa posisinya adalah sebagai hamba dan dia bisa mengerjakan semua karena Tuhan dan Tuhan hanya pakai kita sebagai alatnya. Ketujuh, orang yang belum naik level itu sukanya memanipulasi orang, memanipulasi jemaat, memanipulasi orang-orang yang dilayani, dan agamawi. Kalau yang sudah level yang baru, dia memiliki hati yang murni, melayani dengan tulus, dengan kasih ilahi. Saya memberikan garis-garis besar seperti ini supaya Bapak Ibu bisa memisahkan ya. Apabila masih ada hal-hal yang tersebut di level lama, segera selesaikan. Yang kedelapan, tadi kehidupannya berfokus pada diri sendiri, sering merasakan kelemahan dan emosi negatif. Jadi kehidupannya itu fokusnya pada dirinya sendiri. Harusnya kalau dia itu yang benar itu kan dia mengalirkan kehidupan ya. Mengalirkan kehidupan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan saya, bukan tentang saya, kebutuhan saya, tetapi apa yang orang lain butuhkan. Mengalirkan kehidupan kepada orang lain. Mengalirkan kehidupan bisa mengalirkan apa saja yang kita bisa berikan. Misalnya mendoakan atau memperhatikan, mendengarkan waktu dia curhat atau dia sedang kebingungan, kita deketi supaya ada solusi ya. Nah, ini artinya bahwa kehidupan kita itu yang level baru itu mengalirkan kehidupan kepada orang lain. Kalau yang level yang lama, kehidupannya berfokus kepada diri sendiri. Nah, orang-orang yang hidupnya berfokus pada diri sendiri itu sering merasakan kelemahan dan emosi negatif. Ya, emosi negatif itu macam-macam ya. Bisa tiba-tiba ngomongin orang, terus mungkin kalau dia merasa ditegur, dia ditegur, terus dia malah meremen-meremen menyalahkan orang lain gitu loh. Emosi negatif. Itu hati-hati ya. Jadi tidak terima diomongin orang, tidak terima ditegur orang, ditegur mentor, tidak terima. Terus akhirnya apa? Ngomongin, komplain. Nah, itu namanya emosi negatif. Jadi kalau kita ini mendapatkan yang namanya teguran, ya sudah diterima saja, itu baik kok. Teguran itu baik loh. Teguran itu baik untuk apa? Untuk kita ya mengalami progres. Kalau nggak mau ditegur ya sampai kapanpun kita akan jadi seperti itu. Nggak akan ada perubahan. Yang ke-9 jadi batu sandungan untuk level yang lama ya. Untuk level yang baru dia jadi terang dan garam. Ya jadi terang dan garam. Nah, ini ya. Kenapa saya mengajarkan ini? Sesungguhnya ketika kita sudah terhubung dengan Bapa di surga, kehidupan kita ini mengalami yang namanya kehidupan ilahi yang benar-benar progres. Apa itu tadi? Tidak semua perkataan hamba Tuhan itu benar. Coba dibaca. Sebentar. Oh,
Oh, ini. Iya. Oh, iya. Sifat dan tipe kepribadian orang beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Tidak semua perkataan hamba Tuhan itu benar, hanya Injil yang benar. Ya, benar Yoel, hanya Injil yang benar. Tetapi Injil itu kan nggak bisa ngomong sendiri toh, harus disampaikan oleh hamba Tuhan. Oke? Nah, sifat dan tipe kepribadian orang berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan. Betul Yoel, tidak bisa disamaratakan. Makanya kita ini sedang belajar. Oke? Belajar untuk menyamakan sifat kita disamakan dengan sifatnya siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita kehidupan. Ya. Jadi, mari kita belajar untuk mengalami yang namanya progres, ya. Kembali ke tadi yang saya sampaikan, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita ini wadahnya adalah KKS ini adalah wadah pengembalaan, mentoring. Jadi saya harus memastikan bahwa seluruh anggota mengalami yang namanya progres. Ya, karena ini memang program pengembalaan. Jadi apabila Bapak dan Ibu tidak mengalami progres, sebaiknya segera menghubungi saya atau Mbak Tata atau Pak Wahyu, ya, yang biasa aktif di tim yang aktif di ini, supaya apa? Supaya kita mengalami kenaikan, ada perubahan setelah bertemu dengan firman, hidup di dalam firman, berjalan dengan Roh Kudus, itu selalu mengalami yang namanya progres. Makin baik. Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Yuk kita baca. Jadi saya ulang, tadi yang level lama segera diberesi ya. Segera diberesi apabila kita masih on off, usahakan untuk terus berapi-api. Terus kemudian kalau kita masih dipengaruhi oleh pekerjaan roh-roh jahat, cepat marah, cepat tersinggung. Nah, ini harus diberesi, harus bersih dari roh-roh dunia ya. Hidup bersih dengan hanya dipengaruhi oleh Roh Kudus saja dan firman. Terus kemudian jangan mementingkan diri sendiri. Ya, kalau kita masih mementingkan diri sendiri, masih mengharapkan pujian yang sia-sia, minta dilayani, nah ini harus segera dinaikkan levelnya dengan memikirkan kepentingan Bapa, memikirkan kepentingan orang lain. Jadi tidak dilayani, tetapi berubah menjadi melayani. Kemudian pikiran dan perasaannya yang suka baper, yang mudah tersinggung, itu diganti dengan pikiran dan perasaan Kristus, ya, satu hati, satu pikiran, satu jiwa. Yang kelima, kalau masih banyak perselisihan segera ubah, kita bisa menjadi orang yang memberi nasihat, memberikan penghiburan dan belas kasihan. Terus kalau kita mulai sombong, hati-hati karena kesombongan itu awal mula dari kehancuran, jadi tetaplah humble ya. Yang ketujuh adalah tidak boleh ada manipulasi atau agamawi. Engkau tidak boleh memanfaatkan orang yang kau layani, ya. Engkau tidak boleh memanfaatkan, tetapi engkau harus murni melayani dengan tulus dan kasih ilahi. Selanjutnya, kehidupanmu tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi mengalirkan kehidupan kepada orang lain. Terus tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi terang dan garam. Kita baca di Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi levelnya yang sudah naik itu isinya ini ya. Di dalam Kristus kita KKS ya, di dalam Kristus ada nasihat, selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, tidak ada yang nama konflik ya, keluarga KKS ya. Kalaupun ada tidak sepakat, ya bisa dibicarakan bersama-sama ya.
Terus karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi jangan egois, tapi pikirkan kepentingan orang lain. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi perasaannya bukan baper, tetapi perasaannya Kristus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ini humble ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi itu konsisten. Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itu harus konsisten. Jangan kadang-kadang rajin, terus kadang-kadang menghilang, kan gitu ya. Itu bukan musimnya lagi. Kalau dulu mungkin kita bisa seperti itu. Tapi kalau hari ini kita memakai musim yang seperti itu, habis deh nanti. Ini benar-benar sudah dipisahkan gitu loh. Memastikan bahwa kita mengalami yang namanya level yang baru tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tujuan akhirnya adalah ayat 11 itu tadi, yang kita kerjakan tadi. Oke. Nah, sekarang kita baca di Yesaya 11 ayat 9 ya. Yesaya 11 ayat 9 ini sama dengan Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Yesaya 11 ayat 9. Saya bilang tadi kita kan naik level ya, level yang baru. Level yang baru itu apa? Naik ke gunung. Bangsa Israel memilih berada di bawah karena mereka takut ketemu Tuhan. Masih ingat cerita itu? Ya. Musa, engkau aja yang naik ke atas. Kami takut kalau nanti Tuhan datang, kami bisa mati. Kan gitu ya. Nah, ini banyak orang-orang juga yang memilih berada di bawah, nggak mau naik. Karena naik ini memang ya itu tadi. Engkau harus memberesi yang level lamamu itu tadi. Ya. Saya harap semuanya bisa mengerti ya. Dan itu sebetulnya gampang karena kan Roh Kudus sendiri yang mengajari kita. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Pelayanan saya mendampingi orang-orang pelepasan atau mendampingi orang-orang yang mau meninggal, ya, itu saya dihadapkan kepada orang-orang yang menjengkelkan, ya, menjengkelkan. Orang ini sangat menjengkelkan dan memang dikuasai oleh roh-roh jahat gitu ya. Tetapi tahu nggak bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia loh. Sehingga tugas kita itu hanya membersihkan orang itu dari kuasa gelap, dari roh-roh jahat yang mengganggunya. Tugas kita itu. Jangan emosi kita, perasaan kita larut kepada kejahatan orang tersebut. Seringkali kayak gitu toh. Waktu kita melayani orang yang di hadapan kita, ya toh, kita ini larut dengan kejahatannya dia. Nah, ini yang membuat
pelayanan kita tidak efektif. Harusnya tugas kita ini cuma membersihkan orang ini dari akar kepahitan, dari segala ketakutan, kecemasan. Kalau sudah, ya udah serahkan sama Roh Kudus. Serahkan sama Roh Kudus. Kita tinggal ya, biar dia dengan Roh Kudus dan firman. Nah, kalau nanti tidak ada perubahan, ya udah kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini orang sudah saya kasih nasihat berkali-kali sudah didoakan, sudah tumpang tangan, sudah tumpang kaki, sudah semuanya pelepasan sampai pentahiran 70 kali, wah sampai usir-usir sampai capek. Tapi tidak ada perubahan. Sudah serahkan sama Tuhan. Tapi emosi kita jangan larut. Kita jangan terus membenci orang itu. Kalau kita membenci orang itu, kita buka celah. Nah, yang saya mau sampaikan di sini apa? Pakailah kacamatanya Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang berdosa. Kita ini cuma disuruh tulungi dia, gitu loh. Paham ya? Tulungi dia. Bawa dia masuk ke ruang tahtaku. Gitu loh. Terus kita doakan pelepasan, terus atau kalau yang mau meninggal, ya kita mesti ngerti sebagai imamat yang rajani adalah membatalkan perjanjian-perjanjiannya apabila masih perjanjian nenek moyang, perjanjian kuasa gelap, kemudian kutub di dalam hidupnya, dan semua tuntutan iblis kita harus bisa ngerti bagaimana caranya menghentikan tuntutan iblis itu. Itu. Nah, supaya apa? Memang benar-benar kita menjadi pendamai atau menjadi imamat yang rajani, membawa orang itu di hadapan Bapa. Dia dibenarkan karena kita, doa kita. Ingat satu pasien yang dibawa dengan tandu oleh 4 orang. Ya. Itu kan sebetulnya pasien itu kan si yang sakit itu kan dia enggak, ya mungkin secara iman dia enggak punya iman. Tetapi yang punya iman itu 4 orang yang gotong itulah. Nah, tapi Tuhan berkenan dengan iman orang itu. Sehingga orang itu mengalami kesembuhan. Berkali-kali saya mengalami. Waktu saya menolong orang-orang yang mau meninggal dalam kondisi yang dosa yang sangat parah. Waktu saya, dan biasanya yang saya ajak yang setia itu adalah Tata ya. Saya dan Tata itu terus membawa, Tuhan please ampuni Tuhan, terus bawa. Itu benar-benar loh, benar-benar diampuni dan diberi jubah putih bersih dan disediakan malaikat untuk membawa dia naik. Artinya apa? Memang Tuhan itu nyari orang berdosa untuk diampuni. Tapi ya jangan sengaja berbuat dosa lah. Kalau sengaja berbuat dosa pada waktu mau meninggal dia tidak mengerjakan apa-apa kan rugi. Itu ya. Rugi selamanya di halaman. Saya berdoa untuk teman-teman yang belum bisa menangkap, yang hatinya masih keras karena engkau kepahitan ya. Saya tahu engkau kepahitan, beberapa dari antara kalian yang ikut Zoom ini, hatimu begitu kecewa karena engkau tidak mengalami progres apapun. Ya, engkau begitu hambar hatimu. Dan engkau menjadi pahit. Hari ini lepaskan pengampunan. Masih ada kesempatan dan Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Pakailah kacamatanya Tuhan, jangan pakai kacamatamu sendiri. Bahwa dia sangat baik, dia menerima engkau apa adanya. Dan dia akan menyembuhkan kepahitanmu. Engkau mungkin tidak mengalami progres dan hari ini Tuhan sedang membawamu naik. Kalau engkau mau. Apa yang saya sampaikan ini tolong dipelajari ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 itu hampir mirip dengan Yesaya 11 ayat 9. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Jadi memang orang yang sudah mengalami naik level ya, yang saya untuk lebih mudahnya gini ya. Dimensi alam roh itu surga, ya, surga, anggaplah surga gitu ya. Surga
level 1 itu, langit level 1 itu kan yang alam semesta ini, level 2 itu adalah tempatnya bertahtanya iblis dan roh-roh jahat, level 3 itu di mana kita doanya sudah bisa sampai ke udah ketemu Tuhan. Doa kita bisa diterima di level di surga ke tingkat ketiga. Nah, level yang paling tinggi adalah surga tingkat ke-7, itu ruang tahta. Maksud saya begini, hiduplah bersih dari pekerjaan roh-roh jahat, supaya doamu itu bisa tembus sampai surga level ketiga. Ketika setiap hari engkau bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, sudah sampai di level ketiga, itu hidupmu sudah seperti di surga, mengalami surga turun ke bumi. Dan kehidupan yang seperti itu yang disebut dengan apa? Yang dibedakan itu apa namanya? Husyen. Kenapa saya membawa ke level seperti ini? Karena semuanya sudah tahu, sudah paham. Ada resesi, ada bencana alam, ada semuanya yang sedang terjadi. Tetapi kita mengalami husyen karena sudah rapture. Iya, bingung lagi. Sudah naik. Ya. Sudah enggak duniawi lagi gitu loh. Sudah bebas dari yang namanya konflik diri sendiri, konflik batin, sudah bebas dari keinginan diri sendiri. Seperti itu. Nah, kehidupannya seperti itu tuh sungguh luar biasa. Semuanya dalam penyediaan dan firman, semua firman yang dijanjikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi tidak perlu bergumul di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu bergumul, karena setiap hari itu engkau seperti menjalani kehidupan yang tinggal menjalani aja. Engkau butuh apa, Tuhan sudah sediakan. Engkau butuh apa, Tuhan sudah sediakan. Itu yang kehidupan yang saya maksud, yang saya ajarkan hari ini. Ya. Nah, kehidupan yang level lama tadi itu ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itu adalah kehidupan dengan level yang lama. Saya mau dipelajari apakah ada bagian-bagian di dalam diri saya yang di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu yang masih ada. Kita buka ya, kita belajar ya. Hari ini kita belajarnya agak dalam. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya kan? Menjadi hamba uang, membual, sombong, fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, sudah ditolongi loh, tapi tidak punya rasa terima kasih. Malah yang nolong diomongin. Itu keadaan manusia pada akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau berdamai. Hari-hari ini sedang terjadi ya. Keluarga dilaporkan ke polisi ya, padahal keluarga gitu ya. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini loh yang mengerikan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Jauhilah mereka itu. Ya, orang-orang yang agamawi ya, dan orang-orang yang suka memanipulasi sesamanya. Firman Tuhan jelas, jauhilah mereka itu.
Jadi jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini. Tapi kalau memang engkau sudah levelnya sudah level untuk melayani orang-orang yang seperti ini ya monggo. Tetapi kalau engkau belum memiliki level untuk melayani pelepasan dari orang-orang seperti ini, sebaiknya jangan bergaul dengan orang seperti ini, karena engkau akan menjadi seperti ini. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar, pengen tahu piye sih caranya, gimana sih ajari aku. Tapi sesungguhnya mereka tidak mau mengenal kebenaran. Nah itu ya, itu intinya yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, saya hari ini mau membuka pertanyaan kepada semua teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kita ngobrol. Kita ini kan kayak belajar firman ya, belajar Alkitab, pemahaman Alkitab. Tapi langsung ke prakteknya, bukan teorinya. Yuk silahkan yang mau bertanya. Silakan siapa duluan, Bu Ati apa Pak Abner? Silakan, mau Pak Abner dulu silakan, nggak apa-apa. Ibu ada, Ibu dulu. Oh saya dulu ya, oh ya baik. Tadi first. Ya, jadi begini Bu Ana, saya itu akhir-akhir ini itu mengalami mimpi. Itu teman saya yang di Jayapura itu pindah. Saya ceritaan sama dia, kok saya ngimpi ya kamu pindah? Di mana? Dia bilang gitu, Bu. Di Makassar, saya bilang gitu. Nggak mau. Aku didoain tapi pindah, tapi jangan di Makassar. Saya cuma senyum-senyum. Oh ya, saya nggak nganggep itu beneran tuh loh, Bu. Ternyata sebulan kemudian, bener Bu, dia pindah di Makassar. Dia sampai telepon saya, wah kamu tuh doain aku pindah di Makassar ya? Enggak, aku sok pikir-pikir tuh Bu. Kok Tuhan ini ya, kayaknya sedikit tuh kayak saya mimpi saya itu terjadi kenyataan gitu loh Bu. Terus pernah saya mimpi suami saya tuh bunuh orang Bu. Saya cerita, bunuh orang Bu. Kamu kenapa tak gituin tuh? Kenapa tuh mah? Aku mimpi kamu bunuh orang ya. Terus dia langsung kaget. Oh mah, aku tuh lagi sebel sama orang, sampai saya tuh bisa ngomong gitu. Kamu bisa ngomong gitu tuh kayak kayak aku tuh benci banget sama orang tuh Bu. Stop sampai gitu. Bu dimaafin, aku bilang gitu. Oh mah, makasih ya mah ya. Kamu ngasih tahu aku. Memang aku tuh lagi mangkal banget sama orang, sampai saya bilang gitu Bu. Terus udah Bu, saya sekarang ini kan Ibu bilang harus banyak mendoakan kan Bu ya. Tapi emang akhir-akhir ini terus ketemu banyak orang yang sakit Bu. Sejak Ibu ngasih yang voice note tentang orang sakit tuh loh Bu. Jadi saudara saya, teman-teman deket saya tuh beberapa tuh ada yang divonis ada benjolan lah di payudara. Ada yang saudara saya tuh sakit nggak sembuh. Saya tuh kayak inget voice note-nya itu saya kirim Bu sama mereka Bu. Terus mereka tuh pada bilang terima kasih, cuma dalam hati saya tuh pengen kayak ya Bu ya, penasaran, pengen tak kasih tahu bahwa bener loh kalau dijalanin mengampuni tuh kamu bersih, nggak sakit. Tapi itu Bu, kadang saya merasa tuh orang-orang tersebut tuh kayak nggak percaya gitu loh Bu sama omongan saya. Terus di lingkungan gereja saya setiap Selasa kan ada ibadat. Terus ada yang bahwa sakit itu gen. Aduh, saya tuh rasanya penasaran tuh mau ngomong tapi takut Bu. Dia orang yang sepuh, terus kayak tetuanya situ dulu. Jadi saya cuma dengerin bengong gitu. Dalam hati saya nggak ada loh sakit penyakit gen itu. Seperti Bu. Jadi saya mungkin masih takut ya Bu ya kalau mau ngomong gitu, masih belum berani gitu ya Bu Ana ya. Menurut Bu Ana bagaimana Bu? Iya, itu kan kalau engkau tidak memulainya, engkau tidak akan kemana-mana, Bu Anggur. Ya, jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi sampaikan aja, ya sampaikan, tidak boleh takut-takut. Tapi kan Ibu harus punya gini loh, pura-puranya, Bu ini loh coba dibaca yuk, gitu kan. Kan Ibu sudah punya ayat-ayatnya yang Mazmur 107 ayat 17 sampai 25. Terus kemudian Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 tentang orang sakit itu loh. Terus bagaimana di kitab Injil itu
yang sakit lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati itu bangkit. Yesus itu sama dulu, sekarang, sampai selamanya, Bu. Loh, tapi ini gen. Lah ya, gen itu kutuk, Bu. Kutuk itu kan sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh darah Yesus. Ibu harus punya iman, harus punya percaya. Itu namanya iman, Bu. Jangan hanya pergi ke gereja tapi nggak ada iman, ya pelan-pelan, ya kan? Nah itu Bu, saya ada 2 orang yang deket sama saya, Bu, deket itu Bu yang saya kompori, pokoknya bener loh, kita tuh nggak bisa. Itu ada Bu, 2 tuh yang, oh ya bener ya Mbak ya, panggil saya kan Mbak. Ada yang usianya udah 55, ada yang setara sama saya, iya bener ya, pokoknya kita nggak sakit. Enggak, pokoknya kita tuh nggak sakit, karena semua sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka tuh manggut-manggut, iya, aku nggak sakit, iya kita tuh nggak sakit. Nah, itu Bu, ada 2 orang yang deket sama saya, Bu, saya berani gitu loh Bu, ngomong banyak. Tapi kalau yang nggak begitu deket, terus udah sepuh gitu belum berani. Nggak apa-apa. Justru yang orang-orang sepuh itu yang kita harus lawat. Karena mereka sebentar lagi akan bertemu Tuhan, ya, harus siap. Saya bahkan ini hari-hari ini dihadapkan kepada yang sepuh-sepuh. Ya, yang usia di atas 60, ya 70 itu. Saya ketemunya dengan mereka semua karena memang Tuhan maunya semuanya selamat. Terus kalau untuk yang penglihatan, ya, atau mimpi, itu memang sedang digenapi, Bu, di Yoel 2 ayat 28 sampai 29, ya. Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakku laki perempuan akan bernubuat, orang-orangku yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi memang ini sedang terjadi. Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada semua manusia, termasuk yang Buddha, Muslim, semua. Mereka akan mendapat mimpi, mereka akan mendapat penglihatan yang dari Tuhan. Ya. Nah, Bu Anggoro punya karunia mimpi. Punya karunia mimpi. Itu biasakan untuk mencatat, ya, yang punya karunia-karunia penglihatan mimpi itu biasakan punya catatan. Ya, saya tanggal sekian mimpi ini terus terjadi, kan gitu kan, berarti untuk warning. Bagaimana Kak, misalnya mimpi kecelakaan gitu, supaya tidak terjadi, ya dibatalkan, Bu, bisa. Tuhan, hari tadi kok saya mimpi orang ini kecelakaan, di dalam nama Yesus aku batalkan dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna. Itu bisa terjadi dan dia tidak jadi kecelakaan. Terus kalau mimpi Pak Anggoro membunuh, dan di firman Tuhan kan membenci itu sama dengan membunuh, kan. Nah, tadi udah dijawab sendiri sama Pak Anggoro, iya aku tuh benci sama seseorang gitu. Nah, membenci itu sama dengan membunuh, dosanya sama dengan dosa pembunuh. Jadi kasih tahu aja, yuk kita beresi hal-hal seperti itu, ya, supaya kita benar-benar bisa naik level. Bu Anggoro ini progresnya keren, ya, sudah keren ini, mantap. Makasih Bu, bimbingannya. Saya loh Bu, penasaran sama pelajaran Ibu yang itu loh Bu, kalau ada orang meninggal bantu, saya penasaran banget loh Bu. Ibu itu Oh ada YouTube-nya iya, nggak sih tuh Bu? Itu nanti pengen saya diulangi ajak, lagi. ya. Oke. Nanti saya ajak pada waktu saya mendampingi orang yang meninggal, saya akan call Ibu untuk Ibu bisa belajar. Ya Bu, boleh Bu. Saya pengen banget Bu tahu Bu, penasaran saya. Iya, semua bisa dipelajari. Ya, semua Baik Bu, bisa dipelajari. terima kasih Bu. Silahkan Cukup. yang lainnya. Pak Abner? Iya Bu, saya mau nanya tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai apa hidup yang lama dengan hidup yang baru, ya. Kalau hidup yang lama mudah membuka celah dosa itu masuk nomor yang keberapa Bu, ya? Nomor 2. Oh, nomor 2. Iya, Berarti level yang baru perubahan adalah harus menjaga kehidupan yang bersih, ya. bersih dari roh-roh dulu, ya, dari roh-roh jahat. Tadi Ibu juga, saya tuh penasaran kalau Ibu selalu menceritakan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ke-7. Langit ke-4, 5, 6 apa tuh Bu? Tadi Itu aja, Bu. saya kan doa sama Tata. Tuhan, kok kita nggak pernah dikasih lihat sih langit yang ke-4, 5, 6.
tahu-tahu langit ketujuh gitu kan. Saya itu kalau doa sama Tata itu kan tahu-tahu sudah ada di ruang tahta gitu loh, membawa orang-orang yang saya doakan gitu kan. Nah, saya juga belum tahu kalau langit ketiga itu gini loh, doa kita ini sudah sampai gitu loh. Doa kita sudah sampai dan kita ini sudah masuk di level manusia ilahi. Sudah bebas dari segala macam dosa dan hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Iya, ya. Ini hanya untuk mengantisipasi kadang-kadang orang kan, apalagi kalau orang seberang kan, lalu menanyakan langit ke 4, 5, 6 itu apa lagi? Kalau kita nggak bisa menjelaskan nanti kan Nggak itu. usah dijelasin. Karena itu dimensinya kan panjang, lebar, dan dalam ya. Yang jelas gini aja Pak. Yang penting kita ini terhubung dengan Bapa. Ya. Waktu kita terhubung dengan Bapa, Allah itu kan kudus toh. Berarti kita harus hidup kudus. Berarti diselesaikan dosa, ikatan, iblis-iblis, roh-roh jahat, konflik selesai supaya bisa menjadi satu dengan Bapa. Waktu sudah menjadi satu dengan Bapa, hidupmu itu sudah berada di surga ke tingkat 3. Gitu loh. Iya, Bu. Apa saja yang kau harus hadapi hari ini, surga itu sudah membackup. Bu Anggoro, engkau merasakan nggak kehidupanmu sejak engkau bisa connect dengan Tuhan, kehidupanmu nyaman, enak, nggak seperti dulu stres, ora karu-karuan ya kan? Iya, Dulu Bu. itu dia baper banget loh, iya kan? Iya, Bu. Dikit-dikit tersinggung ya Bu. Ya Bu, saya kok nggak diajak. Sekarang tuh udah enak banget Bu hidup saya itu Bu. Iya kan? Iya. Wah, aku nggak diajak pelayanan. Bu Anggoro tinggal di mana, Bu? Saya di Bandar Lampung, Pak Abnar. Ikut Oh, suami saya dinas di sini. saya kira di Jakarta. Kalau Jakarta ikut pelayanan di penjara, Bu. Bentar Oh, lagi, gitu ya. bentar lagi pindah. Amin, amin, amin. Oke, Lampung bukannya ada LB-nya Pak? Ada, Bu. Nah, Ada. Kan Ibu untuk tahun depan, Bu ya. Kita schedulekan, Bu. Ada, Bu. Oke, di setiap ada orang KKS-nya, pastikan bahwa LP-nya kita terobosi ya. Jadi nanti Ya, Bu kita Anggoro minta bagian datanya, yang Bu. datang ke Nah, sana, ya kan? Saya yang kasih Zoom-nya. Kan gitu. iya. Ya kan? Oke. Ada lagi? Bu izin bertanya ini dari Bu Ana, siapa dulu? Pak Wahyu, silakan. ya, saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan Bu Ana tadi, bahwa kita bisa membatalkan. Jadi contohnya gini, di Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 10, di dalam Kristus ada nasihat, tidak ada konflik. Saya setelah rajin berdoa dan sebagainya gitu, saya tuh kadang-kadang bisa melihat orang itu membenci saya gitu. Saya pernah melihat, saya sampai terkejut dengan penglihatan yang saya lihat, loh, wong ini kok benci karena aku gitu. Tapi itu penglihatan saya loh. Kok tiba-tiba kok orang itu benci dengan saya. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, tapi justru saya malah tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Terus tak biarkan sampai lama. Saya tuh mau ngecek benar benar, ternyata betul pada suatu saat ternyata dia sangat membenci sekali dengan saya. Jadi pada saat saya penglihatan yang pertama itu mungkin kok benci aku gitu, tapi ternyata betul. Lah ini ternyata tadi Bu Ana mengatakan sebetulnya hal itu bisa dibatalkan gitu. Jadi pada waktu itu kita melihat mungkin kok benci aku, lah kita bisa membatalkan dengan doa. Lah, ini mau saya tanyakan doa pembatalannya kalau kita melihat hal seperti itu. Ini hanya satu contoh saja. Mungkin ada banyak hal yang lain seperti yang di Filipi tadi, di Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Ya, Pak. Ya, Jadi gitu. gini, orang yang membenci Bapak itu kan berarti orang itu dikuasai oleh roh-roh jahat kan? Ya.
Oke. Jadi Bapak posisinya kan sudah menjadi orang benar, anak Allah. Ya Ya. kan? Bapak kan percaya sama Tuhan Yesus, Bapak sudah dibenarkan, sudah tidak jadi orang fasik lagi karena Bapak sudah dibebaskan dari roh jahat, dari roh kebencian, ya kan? Berarti Bapak bisa mengusir setan atas orang tersebut. Nah, apa yang harus dikerjakan adalah mengikat roh-roh jahat atau roh-roh kemarahan, kebencian yang ada di dalam orang itu. Ikat dulu. Aku mengikat setiap roh kebencian yang ada di dalam orang ini, roh kemarahan, aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan oleh kuasa darah Yesus, aku lepaskan kasih, sukacita, damai sejahtera. Habis itu kirimi dia makanan. Kirimi dia. Makanan. Oh. Ya, ya. Kirimin yang Iya, enak-enak. Iya. iya, kirimi yang enak-enak. Nanti udah Iya, lumer itu. Lumer, Pak. Iya. Kirimi dia buah, apa makanan kesukaannya dia apa. Iya. Ya kan? Seperti hari ini tadi, Mm, saya itu STNK kendaraan saya itu kan habis ya. mm. Tapi saya tidak tahu habisnya kapan itu saya tidak tahu. Tapi ingat saya Desember tahun 2022 ini habis. Tapi tanggalnya saya tidak lihat. Tapi tiba-tiba hari ini tadi jam 3:30 saya kok ada perasaan untuk melihat STNK saya itu. Setelah saya lihat ternyata pas tanggal 1 Desember STNK saya habis. Terus saya, wah lagi kok sampai jam 3:30 baru saya lari, ternyata masih ada perpanjangan STNK yang jam 5 sore, jadi saya tidak jadi Kena terlambat. tanda. Ya, Iya, kepekaan namanya ya. ya, Dalam perlindungan Tuhan. Memang kalau sudah terkoneksi dengan Tuhan tuh enak. Ya, ya mengatasi yang benci dengan Bapak itu tadi gitu caranya ya Pak ya. iya, iya. Terima kasih. Tapi jangan langsung dikasih makanan. Ya, Diikat dulu roh jahatnya, dihancurkan, Diikat roh jahat, dibersihkan, ya. Terus Ya. lepaskan kasih, sukacita, damai sejahtera mengalir atas orang ijamah, orang itu. Terus baru dikirimi makanan. Oh iya. Gitu. Nanti kan lama-lama dia malah lengket sama Pak Wali. Iya, betul itu. Oke. Lainnya? Saya bacain yang di chat ya, Bu. Ya. Izin bertanya. Mm-mm. Ada yang mengajari sakit sembuh itu bukan iman, tetapi keinginan kita sendiri. Menurut dia, iman yang benar itu kita mempercayakan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga sembuh atau tidak, kita tetap bisa bersyukur dan tidak kecewa dengan Tuhan. Gimana, Bu? Gimana? Itu berarti dia tidak punya iman loh. Jadi Coba diulang dari awal. menurut yang mengajari itu kalau kita doa sakit sembuh itu bukan iman, tapi yang iman yang benar adalah percaya hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi biar kehendak Tuhan yang jadi, mau sembuh mau nggak sembuh, jadi kita bisa bersyukur gitu, tidak kecewa dengan Tuhan. Itu bagaimana, Bu? Itu namanya tidak punya iman. Itu abu-abu. Dia berjalan di abu-abu. Dia memakai firman tetapi tidak di dalam ketepatan. Ya, firman jelas berkata kok semua Yesus datang, Yesus disalib itu untuk semua yang sakit supaya sembuh. Dalam keinginan Tuhan itu semua yang sakit sembuh. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kan Tuhan jelas ngomong toh, aku tidak pernah memberikan kepadamu rancangan kecelakaan. Ya kan? Nah, kalau ada orang yang sakit, yaitu karena kelakuannya yang berdosa di hadapan Tuhan, atau karena dia tidak bisa mengampuni, dia pahit, atau dia salah pola makannya, atau dia tidak bisa menjaga waktu istirahatnya, kacau kehidupannya, itu membuat dia sakit. Nah, sakit itu Tuhan itu mau sembuhkan, gitu loh. Ayatnya jelas kok, ayatnya jelas semuanya. Yakobus 5, coba dibaca di Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada orang yang sakit bawa ke penatua jemaat, apabila dia punya dosa, mintakan ampun, sampai dosanya diampuni, diolesi minyak, dia disembuhkan, dipulihkan. Jelas kok ayatnya. Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit.
Tuhan tidak pernah memberi rancangan sakit kepada anak-anaknya. Tidak. Dia menyembuhkan. Jadi kalau ada yang sakit, ya itu tadi, karena kesalahannya sendiri. Tapi yang sakit jangan putus asa. Milikilah iman, pasti sembuh. Lanjut. Ya, Belum ada oke, lagi. memang ada Yuel yang masih Apa mungkin dia kurang tenang ya. Ininya masih diabaikan. apa mungkin maksudnya yang itu jangan fokus kepada penyakitnya kali ya Bu ya? Iya, Maksud- jangan Fokus fokus pada kepada penyakitnya, fokus pada kehendak Tuhan. firman, pada janji Tuhan. Jadi gini loh, kan kita dapat vonis tuh dari dokter mengatakan bahwa oh kena kanker stadium 3. Jangan fokusnya pada vonis dokternya, fokusnya kepada janji Tuhannya apa, gitu loh. Janji Tuhan bahwa aku akan menyembuhkan, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun juga kepadamu, kan gitu. Cari janji-janji Tuhan tentang kesembuhan, bisa di-browsing di internet kok. Ya. Ayat tentang kesembuhan, ayat Alkitab tentang kesembuhan, jebret, itu kan keluar semua ayatnya. Nah, itu perkatakan, itu janji Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Ini fakta. Faktanya mengatakan bahwa dikenain vonis kanker stadium 3. Oke, itu fakta. Tetapi fakta harus tunduk pada kebenaran. Kebenarannya apa? Janji Tuhan bahwa oleh belur-belurnya kita sembuh. ...2023 semuanya naik level ya. Sudah tidak ada yang baper ya. Ya, sudah tidak ada yang bermain-main dengan dosa. Dan yang berbahaya ini tentang kesombongan ya. Yang sudah mulai melayani, hati-hati. Jangan sampai lupa dari mana engkau diambil ya. Siapa sih kita ini? Kita ini hanya alatnya Tuhan saja. Oke, sekali lagi ini sudah 55 orang yang gabung. Mungkin tadi terlambat saya menyampaikan. Coba buka semuanya kamera deh. Nah, tadi kan masih sedikit ya. Buka semua kamera. Semua kamera dibuka. Saya akan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah bergabung di KKS, ada yang sudah lama, ada yang baru masuk. Saya mau tanya, siapakah yang gabung di KKS dan mengalami perubahan makin naik? Angkat tangan. Perubahan makin naik. Kalau tidak mengalami perubahan, nggak usah angkat tangan. Nanti saya akan layani. Yang sudah mengalami perubahan, ada progres. Tata dilihat ya yang belum ya. Nah, Jadi coba. Bu Ana, Kenapa? menurut pengalaman saya itu kalau ingin mengalami kenaikan itu, kalau pengalaman saya loh, itu dasarnya di Yakobus 5 ayat 16. Itu Iya, doa orang benar. ya itu apapun juga. Jadi dasarnya itu. Iya. Jadi kita harus jadi orang benar. Jadi kalau kita belum jadi orang benar, ya kita tidak akan mengalami progres. tidak bisa apa-apa. Iya. Kita mau mendoakan orang lain juga tidak bisa, kita mau apa-apa juga tidak bisa. Jadi Coba yang penting dibuka semua. ya Ya, kita harus terus, Pak. Yakobus 5 ayat 16 dulu. Ya, Yang oke. harus tertanam di dalam hati dulu. Jadi setelah itu masuk, itu baru kita bisa yang lain-lain. Mungkin masukan saya itu. Terima kasih. Iya, Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadilah orang benar supaya kita mengalami progres. Nah, itu kan sebetulnya di Roma 14 ayat 17. Hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Hidup di dalam kebenaran itu melakukan hal yang benar.
Bapak Ibu yang pengen mengalami progres tetapi belum mengalami progres, silahkan japri kepada saya atau kepada Tata karena ini atau kepada siapa ya, Dewi ya, nanti supaya dilayani. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau menyampaikan sesuatu? Oh, ini ada yang mau menyampaikan ini. Langit kelima itu isinya apa? Langit kelima itu isinya gudang yang isinya organ manusia, mata, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, ini masalahnya kan saya juga sering ke situ, cuman saya enggak tahu kalau itu langit kelima gitu loh. Karena kan waktu saya mendoakan orang-orang yang sakit, kan saya butuh organ yang baru kan. Organ yang baru seperti jantung atau mata gitu kan ya. Ternyata ini di langit kelima. Jadi Bu tadi ada Pak Abner yang nanya, langit kelima itu isinya apa Bu? Langit kelima, gudang yang isinya organ manusia, mata, jantung, paru-paru. Nanti langit selanjutnya, ini PR buat kita ya. Nanti tak kasih tahu kalau sudah tahu. Karena kita jalan-jalan ke surga itu biasanya langsung ke ruang tahta. Oke. Ada lagi? Ayo, silakan bertanya. Jangan malu-malu. Tanya Bu Ana. Ya, silakan. Bu Ana, kalau ada kita misalnya kelompok gitu ya, kita sudah ada kesepakatan atau aturan, kemudian itu dia melanggar, harusnya dia itu kan yang bersalah pada kelompok kita itu. Tetapi ketika dia tegur itu, justru yang marah itu dia, seolah-olah itu kita yang salah. Nah, saya itu kasarannya sudah selondoh, maksudnya karena dia itu lebih sepuh lah, walaupun saya ini sebagai ketua, tapi usia saya dengan beliau itu lebih sepuh dia, tapi dia itu seolah-olah kita itu dia itu yang benar, kami itu yang salah. Sepertinya dia itu tidak mau mengalah. Itu gimana Bu Ana penyelesaiannya? Itu sudah sepuh ya? Ya sudah agak sepuh, sebetulnya buat panutan, tapi lama kelamaan ya yang saya itu jalannya dia dengan kita itu berbeda gitu loh. Jadi mungkin dia lebih senang ke jeng-jengnya, kita lebih suka ke firman ya, belajar firman daripada jeng-jeng ya. Jeng-jeng itu jalan-jalan. Iya. Ya. Gini, tetap Ibu memiliki prinsip yang benar sesuai dengan firman. Tapi sampaikan dengan halus, tanpa harus membuat perselisihan ya. Nanti walaupun dia tidak setuju, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Ibu tetap lakukan aja prinsipnya Ibu gitu loh. Sudah saya kalau jalan-jalan mohon maaf saya nggak ikut ya, karena saya lebih suka duduk diam di kaki Tuhan untuk merenungkan firman. Kan KKS kayak gitu kan, duduk diam di kaki Tuhan ya kan. Gitu kan, gitu aja Bu. Nggak apa-apa, memang kan kita ini sekarang harus tegas, nggak boleh. Aku nggak enak ini bahaya loh. Aku nggak enak menolak dia, aku nggak enak lah dia ngerasani, masa saya diam aja. Aku nggak enak ya saya ikut ngerasani, ya wes ikut dosa. Jadi hari-hari ini sudah ada garis yang tegas. Engkau mau hitam ya hitam, engkau mau putih ya putih. Tegas, jelas. Enggak ada abu-abu. Itu makanya teman-teman juga bilang gitu, terus mengkewe Bu, maksudnya kehilangan satu juga nggak masalah gitu loh maksudnya. Itu. Bu, memang harus ada terjadi perubahan yang drastis ya. Hari-hari ini untuk seluruh gereja, untuk kita tidak lagi hanya bersenang-senang dan duniawi ya, lebih berfokus kepada hal-hal yang rohani gitu ya Bu ya. Kalau yang lalu-lalu seperti itu, Ibu harus memiliki keberanian untuk merubah. Nah,
Bu, kalau jadi dia itu sekarang pasif banget gitu, apa tetap saya harus nyelondoh, apa harus tetap saya hello gitu ya? Hari ini apa? Pasif. Dia tetap pasif, maksudnya pasif di grup itu juga nggak pernah apa diucapin selamat Berarti ulang tahun aja sama teman-teman nggak biarin aja nyapa. Bu, kan tadi dibilang gini toh yang di 2 Timotius 3, jauhilah mereka itu. Ya kalau mau disapa enggak apa-apa, kalau Ibu masih mau nyapa disapa aja. Tapi jangan sampai Ibu sendiri menjadi jengkel dengan orang itu gitu loh Bu. Santai aja lah. Memang orang itu kan macam-macam ya Bu. Kok saya harus ngurusi satu-satu, capek deh. Wong kita namanya naik level, naik tangga. Masih ngurusi yang di bawah. Engkau nggak bisa naik loh Bu. Karena yang namanya naik level itu kan seperti menaiki sebuah gunung, naik sebuah gunung. Kalau engkau masih ngurusi yang masih suka ribut, masih suka duniawi, terus mbok geret-geret naik, engkau sendiri malah nggak bisa naik. Nah, pastikan Ibu, ya udah Ibu naik aja terus. Itu ibaratnya kita naik gunung itu loh, seperti Musa naik gunung ketemu Tuhan. Gitu, Bu. Bu, tak bilangi ya, kalau saya hari ini masih ngurusi yang tidak suka dengan saya, tidak ada KKS. Iya, Bu. Nggak ada yang seperti ini, nggak ada pelayanan di LP, nggak ada ketemu Pak Abner. Nggak ada. Karena saya sibuk mengurusi sakit hati saya dengan orang itu. Aduh, capek deh. Gitu. Oke, Ya, makasih Bu. ya. Mbak Wiwi, saya tidak bisa bertanya soalnya tidak tahu firman Tuhan yang sampaikan. Hari ini kita belajar tentang level yang lama dan level yang baru, Mbak. Jadi level yang lama itu ciri-cirinya adalah orangnya on off, kadang berhati-hati, kadang tidak, ya. Terus kalau yang level baru itu selalu on fire. Nanti dilihat rekamannya aja ya, Mbak, supaya saya tidak ngulang-ulang. Nah, itu aku nggak taunya rekamannya di mana dapatnya, Ana? Halo sayangku, kan setiap hari sudah ada YouTube-nya. Ya, itu yang aku nggak pernah tahu YouTube-nya. Hah? Judulnya apa YouTube-nya kok Ada cari? di grup, selalu Mbak Novi, Dr. Aduh. Novi itu selalu share. Setelah kita Zoom ini selalu ada rekamannya. Oke, ya. Oke, jadi nggak Terima akan kasih. pernah ketinggalan Mbak Wiwi ya. Ya, terima Oke. kasih. Oke. YouTube-nya Keluarga Kerajaan Surga. Lanjut, siapa yang mau tanya? Silakan. Ya Bu, betul akhir-akhir ini saya dimintain tolong beberapa orang, tapi dengan berbohong. Misal saya disuruh jawab pinjem barang dan uang ke mereka, kalau ditanya orang yang berhubungan dengan mereka masing-masing puji Tuhan oleh anugerahnya saja tidak. Ya, kita sudah tidak bermain-main lagi dengan dosa ya, tidak bermain lagi dengan kuasa gelap. Ya, hidup di surga tingkat 3 itu sudah bebas dari roh-roh jahat. Oke, lanjut. Kalau sudah tidak ada, Aku mau tanya, tapi aku nggak tahu itu mimpi atau apa, aku nggak tahu. Aku kan belum pernah pergi ke rumah temanku. Nah, kemarin dia pulang dari Indonesia, aku diundang dia suruh datang. Terus aku datang, dia bawain aku kulot batik. Terus aku kaget, loh kok aku kayak pernah ini terjadi. Padahal aku baru pertama kali di rumahnya dia. Jadi kayak saya pernah kayak gitu, kok persis, warnanya juga persis, padahal aku barusan pertama kali ke rumahnya dia. Itu apa namanya, Ana? namanya apa tah? Itu mimpi atau apa kayak gitu loh. Kayaknya kok udah pernah, padahal aku barusan pertama kali ke rumahnya dia. Namanya firman. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Saya sering gitu juga Bu, itu Bu. Oke. Saya sering juga gitu Bu. Iya, memang itu kan yang namanya kepekaan. Tuhan memberikan kepekaan. Ya seperti Pak Wahyu tadi kan. Dia mendapatkan, kalau istilahnya Pak Wahyu kan dapat penglihatan. Tapi sebetulnya itu kan juga sama, hikmat penglihatan ya. Diberitahu oleh Tuhan. Sudah diberitahu oleh Tuhan.
Ya, Maka tadi Ana kan bilang kalau mimpi coba ditulis kapan kejadian. Nah, aku kan nggak tahu, aku mimpi apa enggak, aku nggak tahu. Baru tahu kemarin hari Minggu kemarin loh. Kok kayak gitu? yang saya minta untuk tulis dan batalkan itu kalau ada mimpi ini ya tentang bencana atau orang kecelakaan atau mimpi orang ini ketabrak ya. Nah itu harus bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya, Bu. Halo, pekerjaan kudus itu bisa lewat mimpi, lewat penglihatan maupun lewat pendengaran. Jadi untuk memberitahu kita. Ya. Oke, lanjut. Udah nggak ada? Bu Prewanti, gimana kabarnya Ayu? Iya, halo, iya Mbak Tata. Tadi yang disampaikan seperti apa ya? Disampaikan apa? Kita itu merasa seperti misalnya waktu kakak saya kemarin sakit itu, terus saya itu merasa banget kok. Saya kayaknya saya harus ke tempatnya Pak D. Kenapa ya saya gitu? Tempatnya Pak D. Oh ternyata terus saya minta tolong Bapak coba Bapak ke tempatnya Pak D. Mungkin Pak D sakitnya agak ya mungkin agak berat gitu. Ternyata beneran Pak. Pas Bapak sampai ke rumahnya Pak D, ternyata Pak D memang agak ternyata kena stroke dan ternyata itu Pak D itu nyari saya, bilang itu boleh diminta ke sini, saya minta didoakan gitu. Itu apa? Kepekaan. Bukan mimpi, bukan lihat, itu namanya apa ya Mbak Tata? Kepekaan. Kepekaan. Iya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kepekaan. Sensitif dengan setiap arahan Roh Kudus. Nah, ini orang-orang yang sudah terhubung dengan Tuhan memiliki seperti itu. Terhubung dengan Tuhan, ya. Nah, kalau masih nyampur dengan roh jahat itu yang masih bingung itu. Masih suka salah. Oh, ternyata dari iblis. Kayak gitu, rugi sendiri. Jadi repot gitu loh. Saya pikir ini dari Tuhan, ternyata bukan. Repot, campuran. Nah, terima kasih. Bu, bagaimana dengan kakak saya kalau diajak perjamuan kudus atau doa seperti nggak ada respon? Orang yang seperti kakaknya Bu Maryam itu, telinganya itu sangat tajam dan sensitif ya. Jadi ibu harus terus memperdengarkan firman di telinganya. Walaupun dia secara fisik tidak respon, tetapi rohnya respon. Masalahnya ibu kan tidak bisa melihat di roh. Nah, yang ibu harus kerjakan adalah terus perdengarkan firman, karena ini dia butuh firman rohnya untuk nuntun orang itu. Karena ya ini kejadiannya kakaknya Bu Maryam ini sebetulnya secara fisik sudah tidak kuat ya, cuma belum meninggal gitu. Kita sudah doa pelepasan, sudah ini masih ada yang kemarin dia ngomong sama saya, katanya saya tuh udah capek katanya gitu. Ya. Sudah capek sudah. Nah, di ini aja Bu, ibu harus tekun dari ibu sendiri. Apa yang saya ajarkan itu loh yang ibu ingat. Sembari gini loh Bu, sembari ibu praktek khotbah. Nah, ya kan? Supaya nanti ibu bisa khotbahi orang lain. Khotbahi kakakmu. Khotbahnya isinya apa? Jangan omelanmu. Jangan omelanmu, tapi firman. Oke? Nah, firman itu yang dia terima di rohnya, itu akan memberikan kekuatan buat dia untuk bangkit jalan dan naik gitu loh. Karena selama ini kan rohnya tidak mendapatkan makanan firman. Gitu loh, Bu. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya, silakan dibacain ini. Bu, saya sering mengucapkan tentang apa yang akan terjadi di lingkungan dan tempat kerja saya, dan itu akhirnya terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Oh, ini ya kalau yang baik itu kan ya enggak apa-apa, tapi kalau mengucapkan yang tidak baik itu namanya nyepatani atau mengutuk ya. Ya pastikan kita mengucapkan yang baik. Itu
Kalau yang baik itu namanya karunia nubuatan. Kalau yang tidak baik kan ngutukin. Ya, jadi harus belajar untuk memiliki hati yang bersih dulu, Pak. Oke? Nanti supaya apa? Supaya ngucap apapun itu jadi tapi yang baik. Ya. Karena kalau kita mengucapkan kutuk nanti kita juga akan dipertanggungjawabkan semua kutukan kita ini di hadapan Tuhan. Semua kata sia-sia kita, kata-kata negatif. Iya, silakan. Gini Bu Ana, bukan mengutuk. Jadi saya ini kadang mengingatkan. Karena apa Bu, tiba-tiba di visi saya itu kan ada visi. Kalau ini akan begini, kalau ini memang harus dilaksanakan kayak begini, ini akan terjadi seperti ini, gitu Bu. Dan itu memang terjadi, gitu Bu. Nah ini saya ini harus sikap saya ini bagaimana gitu loh Bu. Iya, iya kan dia ngeyel tau Pak ya, wis gimana? Iya betul Bu, makanya kan? jadi kayak kekhawatiran Kan saya ini bisa. terjadi, nggih. Kan Bapak udah memberitahu, nanti bakal terjadi begini loh kalau kamu membuat keputusan seperti ini gitu kan. Nanti bakal terjadi dan terjadi beneran gitu. Ya sudah lah. Ya lah gimana? Oh dia nggak mau dengar nasihatnya Bapak. Cuman saya tuh kadang jengkel orang kok tegatengku banget gitu. Doakan Pak. Iya Bu, Doakan, betul. ikat-ikat roh-roh jahatnya. Karena dari Bapak mendoakan itu kan Bapak sudah menyelamatkan orang itu. Jadi waktu Bapak mendapatkan orang yang sangat menjengkelkan, jangan membenci. Tetapi yang harus kau hadapi adalah roh-roh jahatnya. Nah pastikan engkau posisimu sudah menjadi orang benar. Allah, anak Allah ya, sudah tidak dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga engkau bisa mengikat roh-roh jahat orang tersebut. Siap Bu, makasih Bu. Ya, oke. Tapi Bapak nanti akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi selesaikan dulu ya urusan-urusan yang di bawah. Yang kita naik. Oh iya Pak. Siap. Bapak itu dasarnya tinggi sekali. Ya, beresi urusan di bawah supaya kita bisa naik. Amin. Matur nuwun Bu Ana. Iya Pak. Selanjutnya pertanyaannya siapa lagi? Bu Wiwi mau menyampaikan langsung. Iya, tadi yang bicara soal melayani ya. Saya mencoba melayani. Saya punya teman satu gereja, dia aktif ke gereja, tapi dia masih lihat-lihat tarot. Nah, saya bilang, kalau kamu masih percaya sama tarot, berarti kamu menyembah berhala. Padahal kamu ke gereja, kamu sembahyang. Tapi apa jawabnya Bu Ana? Dia bilang, Wiwi kamu sekarang sok suci. Dengan saya mencoba untuk melayani, menyebarluaskan, malah sekarang teman saya itu berkurang. Atau saya salah cara menyampaikan atau gimana? Oh, Mbak harus sampaikan sesuai dengan firman-Nya. Ya. Kan ada tuh yang kita baca juga, yang lagi kita baca di kitab Imamat ya, Imamat kayak kemarin Keluaran itu kan juga ada ya. Tidak boleh bertanya kepada arwah, tidak boleh percaya pada ramalan-ramalan, itu kan ayatnya ada semuanya. Iya. Nah, gini Mbak, caranya gini loh. Aku tuh nggak mengada-ada. Ini loh ayatnya ada, gitu loh. Jadi Mbak Wiwi harus siapkan ayatnya. Iya, waktu itu kebetulan juga pastor pas khotbah soal itu. Nah, itu kita lagi minum kopi, enan aku ngomong ke itu untuk tarot itu juga termasuk berhala loh. Dan dia tuh reaksinya, kamu sok cuci kayak gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau memang gini loh, kita ini dikuduskan, dipisahkan. Nanti kita dibilang sok suci, sok rohani. Memang kita ini memang dipisahkan, Bu. Dikuduskan itu dipisahkan. Nggak apa-apa, Mbak Wiwi. Oke, ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung? Silakan. Sudah, kalau nggak ada, kita akan berdoa.
Dan kita akan bersama-sama naik ke level yang baru. Selamat tinggal iblis. Selamat tinggal baper-baper. Selamat tinggal kebencian, ya kan? Selamat tinggal konflik batin. Aku sudah tidak membutuhkan kalian semuanya. Sebab hari ini aku adalah manusia ilahi. Dan aku akan bersama-sama dengan Bapakku di surga menikmati semua yang sudah disediakan. Meskipun aku masih di bumi, tapi aku sudah bisa menikmati surga. Itu kehidupan yang benar, yaitu kehidupan yang dipulihkan. Ya, untuk apa Natal? Nah, ini mumpung Natal ya. Natal tahun ini pemahamanmu adalah kedatangan Tuhan memulihkan hubunganku dengan Bapa di surga, sehingga hari ini aku sudah masuk dimensi langit surga tingkat ketiga, mengalami semua kebaikan Tuhan. Dan walaupun semua nanti resesi, aku tetap makan enak, ya, tetap semua tersedia, sebab lu janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa yang dicari bangsa-bangsa itu. Ya, oke, kita berdoa. Tata, saya minta kamu melihat ya, masuk di dalam dimensi penglihatan. Semua yang punya karunia penglihatan, saya akan latih untuk melihat semuanya. Nanti silahkan setelah berdoa, kita akan sharingkan sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami sungguh sangat bersuka cita. Sebab kami sudah dibukakan banyak hal tentang kebenaran. Dan hari ini kami sukacita Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat. Rantai-rantai yang membelenggu kami selama ini sudah lepas. Kuk yang memberati kami, yang memberati hidup kami hari ini lepas. Semua beban yang bukan dari Tuhan hari ini lepas. Semua trauma dalam kehidupan kami karena kami mengalami kepahitan. Kami mengalami ditolak. Hari ini selesai semuanya Tuhan. Kami memilih mengampuni. Kami memilih mengampuni. Dan kami masuk kepada dimensi yang baru. Yaitu terhubung dengan Engkau real. Mengalami Engkau real. Menjadi orang yang benar. Melakukan hal yang benar. Dan Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu. Engkau memenuhi kami dengan urapan-Mu. Engkau memenuhi kami dengan minyak-Mu. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan, nasihat, keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan ada pada kami. Roh Kudus menyertai kami. Roh Kristus ada di dalam kami. Roh Allah Bapa ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami Tuhan untuk semua yang ikut KKS, yang ikut Suma hari ini Tuhan. Mereka semua mengalami dimensi yang baru. Mengalami dimensi yang baru. Yes. Lepas semua dari semua keterikatan dengan duniawi. Masuk di level yang baru. Di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan besar. Dan setiap gulungan-gulungan kitab terima. Biar ditulis ulang oleh Tuhan dan kita mengerjakan agenda Bapa. Bukan agenda kita sendiri, bukan agenda iblis. Mari Tuhan, tuliskan kembali gulungan kitab yang berisi tentang kami. Dan biar hanya kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami mengalami Goshen. Kami mengalami pembedaan. Kami mengalami surga terbuka, open heaven. Kami makan mana yang daripada-Mu. Kami makan segala sesuatu yang sudah Kau sediakan daripada-Mu. Dan kami mengambil semua yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami dengan mudah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih. Dan mulai hari ini kami mau belajar untuk memiliki
cara pandang seperti Tuhan Yesus memandang, dengan penuh kasih kepada sesama kami, terutama kepada orang-orang yang masih membenci kami. Kami memilih untuk mengasihi mereka, sebab Engkau juga mengasihi mereka. Mari Tuhan Yesus ajari setiap kami terus naik level di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan. Wah, ini keren banget nih. Silakan, Tar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, terlalu keren buat dikatakan. Jadi kita semua naik ya. Kita semua tersungkur di depan tahta Tuhan. Semua baju-baju lama digantikan baju yang baru, baju putih bersih. Seperti firman yang hari ini, tidak ada yang berbuat jahat di gunungku yang kudus. Lalu semua dipakaikan baju putih bersih. Dan semua ada beberapa belenggu-belenggu yang terlepas. Kuk yang bukan dari Tuhan itu juga lepas. Ada gulungan kitab yang ditulis ulang, tapi ada begitu banyak gulungan-gulungan kitab yang ada pada kita. Dan Tuhan itu tersenyum. Terima kasih Tuhan, tersenyum terus pada kita. Saya itu enggak kuat kalau Tuhan itu tersenyum. Jadi mari Bapak Ibu, kita semua sudah dipakaikan baju putih bersih semua. Jadi baju itu bicara tentang perilaku ya Bapak Ibu. Semua sudah dipakaikan baju putih bersih. Terus jaga hidup kita, karena Tuhan berfirman, karena aku kudus, jadilah engkau kudus. Demikian Bu. Oke. Begitulah cintanya Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Ya. Jadi mari kita juga memakai cinta itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kebencian. Selesaikan itu dan mari naik level dan mengalami keajaiban setiap hari. Supernatural. Ya. Yang lain tidak bisa, kita bisa. Yang lain mengalami sampar, kita tidak, diluputkan. Pokoknya persis seperti ulah bangsa Israel itu akan terjadi dan kita diluputkan. Karena kita sudah naik. Ya, itu yang disebut rapture itu tadi ya. Kita sudah naik. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Udah. Enak kan pelajarannya, nggak usah susah-susah. Teorinya nggak usah yang susah-susah ya. Yang penting semua firman dikerjakan. Oke? Oke. Ada lagi yang nggak punya karunia penglihatan yang mau cerita? Melihat apa? Melihat apa? Kalau saya dari 2 hari yang lalu, saya lihat banyak jin seperti mana itu. Ini siapa yang ngomong ya? Soal Bu. Sinyalnya ya mungkin. Kenapa Bu Mika? Iya. Mimpi saya bisa dengar nggak? Saya nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar saya. Bu Mika. Sinyalnya mungkin Coba ditulis aja di chat. Nanti dibacakan sama Mbak Dewi. Ada yang punya karunia penglihatan yang mau menyampaikan? Bu Nisi. Kau nangis, aku tahu kau lihat sesuatu. Nah tuh, ya kan? Kau lihat itu, Yesus sangat mengasihimu.
Tapi engkau aja yang terus-menerus seperti itu. Sekarang selesai ya, Say. Selesai. Dia sangat mencintaimu. Dia sangat mencintai keluarga kita. Amin. Semuanya. Kau lihat itu matanya. Mata Tuhan Yesus yang sangat mencintaimu. Menerima kamu apa adanya. Tuhan nggak nuntut apa-apa. Tuhan hanya ingin kita jadi satu. Tuhan nggak nuntut apa-apa. Yuk balik jadi satu denganku. Iya. Ya. Ada yang lain sambil nunggu Punisi. Iya. Living ada penglihatan. Siapa lagi ya? Asing nggak ikut ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Tadi ngeliat apa? Gimana? Tadi dapat penglihatan apa waktu kita doa? Enggak dapat. Oh, lagi di toko soalnya. Jadi dia nggak Masih fokus. kerja, Bu. Iya. Oke, enggak Iya. apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Dokter Heni. Oh, dokter ini ada ya? Dokter ini. Siap. Tadi lihat apa? Silakan. Saat Duh, mic-nya jangan dimatiin Bu Heni. oh iya sorry kepencet. Saya melihat Bapak datang ke kita. Tergantung daripada ada yang mau dijamah, ada yang tidak. Gitu. Sudah, Ibu. Oke, ya. Bapak sendiri datang. Tergantung kita mau dijamah atau enggak. Kan ada yang tiba-tiba left tadi kan ya. Oke. Ayo Punisi. Kok ada suaranya? Kok ada suaranya, Bu Nisi? Gak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Punisi nggak ada suaranya. Sekarang ada? Ada. Ada. Tadi mula kita doa, saya nampak gelap. Lepas tuh cahaya macam ni. Saya angkat tangan, saya tak mau bising sangat sebab ada suami saya, dia tengah baring kan, so saya diam-diam saya angkat dalam gelap-gelap tadi. Saya angkat tangan kan, macam urapan ke apa? Dia sangat sangat kuat sampai tangan saya pun masih bergetar. Jadi saya dalam hati saya mohon keampunan atas segala pelanggaran saya, salah tingkah saya selama ini. Saya memang sibuk, saya ada ikut jualan, pergi mengajar orang kan, jadi saya tak ada banyak masa terluang. Dan adalah salah-salah lain tuh saya buat. Jadi itu saya mohon keampunan dari Tuhan. Masa itulah saya nampak cahaya macam ni. Lepas tu saya nampak tangga bercahaya. Tangga, iya betul tangga. Nah terus? Itu yang buat saya tak paham apa tuh, Bu. Terus? Iya, kamu dibawa naik level, Bu Nisi. Iya, kamu dibawa naik level. Jadi selesai kamu dengan konflikmu, dengan semua pelanggaranmu selesai, dan Tuhan menerima kamu apa adanya. Ayo naik. Kehidupanmu, rohanimu yang naik itu nanti akan berdampak di fisikmu, secara ekonomi, secara keluarga itu berdampak, gitu loh. Jadi nggak hanya ngeroh nggak ada apa-apanya. Jangan sampai main ngeroh tok ya.
KKS tidak main ngeroh tok ya. Kan banyak tuh yang wah ngeroh saya ngelihat ini, tapi kehidupannya di dalam keluarganya berantakan, itu namanya cuman ngeroh. Tidak hidup di dalam roh dan kebenaran. Ya. Oke. Ya. Ya. Nikmati Tuhan. Nikmati firman-Nya. Tekun lagi baca firman, ya. Silakan, Ini ada yang konfirmasi, Bu. Tadi waktu Ibu berdoa, Mbak Tata mau konfirmasi. Tadi waktu Bu Guru doa, kan aku buka tangan. Terus rasanya telapak tangan hangat. Dan rasa ada sesuatu benda begitu bulat besar di telapak tangan. Ayo Bu Kesya. Bu Kesya terima. Itu yang di roh terima jadi daging, jadi di dalam alam fisik. Kayak gitu loh caranya ya. Waktu kemarin saya sampaikan di lapas rutan Cipinang itu, caranya begitu. Jadi kamu mesti naik dulu di surga tingkat 3, ambil semuanya, ambil. Ya memang nggak lihat, ambil aja Tuhan, aku ambil. Terima kasih Tuhan. Nanti pasti berdampak di dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dalam kehidupanmu real ini loh. Amin. Berdampak. Iya. Oh ya Bu Esther Wulan, silakan. Tadi ada penglihatan. Esther Wulan, silakan. Iya Bu, tadi lihat tuh seperti kayak rantai-rantai putus gitu Bu. Terus terima jubah putih, warnanya berkilau sih Bu, berkilau putih. Terus ada kalau itu Bu, seperti kalau pagi doa ambil mana embun pagi itu turun lagi. Turun mana? Iya. Iya. Iya tadi lihat. Penyediaan dari Tuhan. Keren ya? Iya. Iya Bu. Keren ya? Betul. Bagus. Bajunya juga ya berkilau gitu Bu, kena cahaya gitu. Ada warna-warnanya gitu. Warnanya berkilau kayak ya jubah putih Bu, putih gitu. Putih terus ya kayak apa ya Bu, kayak bling-bling gitu loh, berwarna gitu kalau kena cahaya gitu. Ya. Bagus. Berkilau, bercahaya. Ya. Oke, itu alam roh itu real. Ya, real. Memang belum banyak yang bisa melihat, tetapi yuk minta semuanya bisa melihat. Tapi kalau ini tidak tadi Bu Mika, gimana? 2 hari yang lalu Bu Mika mimpi banyak biji sama banyak kado-kado yang diikat. Saya pikir apa biji itu mana dari surga ya Bu? Biji, iya biji. Sesuatu yang akan kau terima. Dan itu biji itu kayak apa modal gitu ya, modalmu itu. Bisa juga mana, bisa juga apa saja yang Tuhan sudah sediakan. Biji sama dengan kado-kado yang iya. Semua pemberian yang dari Tuhan, Bu, terima aja. Ya. Semua dalam seluruh aspek akan banyak terobosan, akan banyak penyediaan, kelimpahan ya. Tapi waktu kita diberi kelimpahan jangan untuk dirinya sendiri. Itu dipakai untuk menolong banyak orang. Nanti menjadi seperti Yusuf akhir zaman. Oke? Iya Bu Mika. Tenang saja. Yo, semuanya sudah ya? Sudah, tidak ada lagi? Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ana. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih Bu Ana. Ya,